Kita lihat di surat panggilan itu kan locus tempus delicti-nya tanggal 22 Januari dan tahun 2025. Tapi ternyata dalam perkembangan di dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik itu rata-rata keluar dari dari substansi surat panggilan, ya. Tapi pada intinya dari pertanyaan-pertanyaan itu lebih banyak menanyakan tentang isi podcast saya, isi wawancara saya terhadap Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa Kurnia, dan Rizal Fadila. Jadi hampir sebagian besar pertanyaan diarahkan ke sana. Oleh karena itu sebenarnya kita agak sesalkan karena kalau dilihat dari surat panggilan tempus locus delicti-nya itu tanggal 22 Januari, tapi itu tidak terlalu banyak dielaborasi. Karena kenapa saya katakan tidak terlalu banyak dielaborasi? Karena kalau berpatokan pada tanggal 22 Januari 2025, sebenarnya bisa dipastikan saya tidak bisa dimintai keterangan sebagai saksi karena saya tidak mengetahui peristiwa itu, tidak melihat dan tidak merasakan. Ya, kalau soal formalitas surat panggilan ya monggo ditanyakan kepada penyidik. Boleh juga dikritik penyidik. Kenapa seperti ini gitu ya. Tapi memang sebenarnya kalau dari kami aja nih sudah 24 objek, Mbak. Artinya 24 peristiwa. Artinya kalau ngomong perbuatannya tuh tanggalnya berbeda-beda 24. Sementara kalau saya menduga ini hubungannya dengan LP yang lain ya, mohon maaf nih gitu ya. Itu juga mungkin tanggalnya berbeda-beda. Nah, kalau semua tanggal peristiwa dimasukin di undangan ya bisa berapa saya lembar? paham juga penyidik kenapa memilih salah satunya gitu ya. Tapi kembali lagi menurut saya mumpung dipanggil, inilah kesempatannya mengklarifikasi. Penyidik juga penegak hukum, kita punya KUHP yang sama, kita punya teori hukum yang sama, pasti akan clear. Ya, gunakan saja dengan baik kesempatan membela. Dan saya pikir Pak Jokowi juga nggak mau kok perkara ini menjadi bola liar. Dia ingin segera cepat. Ya, orang-orang yang sepatutnya bertanggung jawab harus bertanggung jawab. Orang yang tidak bersalah jangan juga diikut sertakan. Kok nggak sama dengan panggilannya yang lain itu ya memang nggak mungkin semua di panggilan itu semua ditulis kayak gitu kan gitu. Yang ditulis di dalam undangan itu kan cuma salah satu data ya yang diterima oleh polisi dari laporan polisi yang masuk. Laporan polisi yang masuk itu kan dari orang yang melaporkan Pak Abraham Samad. Dalam hal ini ternyata bukan bukan Pak Jokowi. Jadi ini kemarin itu LP daripada LP yang lain. Penyidik menerima LP dari orang yang melaporkan, Pak ini begini kira kurang lebih begitu ya bunyinya Pak. Ini menyebut Pak Abraham Samad, dia pesannya peranannya di mana gitu. Kemudian penyidik akan manggil tuh, pasti yang ditanyakan itu adalah dari data yang diterima dari yang memberikan LP itu tadi, akan diklarifikasi pada Pak Abraham Samad. Ya tinggal kalau Pak Abraham Samad nggak tahu ya jangan nggak tahu, nggak apa-apa itu. Nggak usah nyalahkan pertanyaannya gitu. Penyidikan itu dasarnya itu begini, ada orang laporan, pasti dia memberikan data awal, alat bukti namanya. Nah itu saya tahu ini alat buktinya pasti rekaman-rekaman daripada semua yang Pak Abraham Samad yang terkait dengan ijazah palsu ini banyak sekali. Tadi kan disampaikan itu kan. Nah banyak sekali ini, maka kemudian akan menanyakan kira-kira ya saya nggak ngikut soalnya. Tapi saya dulu bekas penyidik kayak gitu kalau cara melakukannya. Ini benar Pak, ini Pak, gambar ini gambar Bapak bukan, gitu kan gitu. Hanya dengan itulah maka alat bukti itu tadi berarti ada bukti lain yang berkesesuaian, sehingga itu nanti valid untuk dijadikan di alat bukti di persidangan nanti. Nah itu intinya gini loh, itu kan laporannya apa dia? Laporannya kan bahwa ini orang ini menyebarkan pencemaran ataupun ujaran kebencian kan gitu kan, menyebarkan fitnah. Ya yang sampaikan yang buktinya, buktinya itu tadi rekaman ini loh Pak, ini rekamannya ini kayak gini ini. Dia ngomong bahwa ini palsu ini gitu kan. Nah Pak, kalau di dalam hal ini kalau setahu saya Pak Abraham Samad itu kan hanya podcast ya. Saya tidak tahu apakah pasal yang ditujukan pada siapa gitu. Tapi saya hanya bisa mengira-ira kurang lebih dia disebutkan
turut serta menyebarkan berita bohong. Turut sertanya apa ya, melalui podcast itu. Makanya penyidik tanya, podcast ini apa dasar hukumnya podcast ini. Penyidikan itu Termasuk memberikan pendanaan podcastnya terangnya juga harus perkara. diketahui oleh penyidik. Iya, dia harus tahu nih podcast ini apa kan gitu. Kalau hakim ngomongin podcast kan nggak ngerti. Podcastnya itu begini loh, dididikan gini sah apa ya sudah wajar itu untuk membuat terangnya perkara kira-kira gitu. Saya tegaskan lagi ya, jadi Pak Jokowi tidak pernah melaporkan Bang Abraham Samad ya. Yang kami laporkan 24 objek dengan 5 inisial nama dan itu nggak terkait dengan Bang Abraham Samad. Tapi memang bahwa ini kan ada LP lain yang juga masuk ya, 3 LP lain. Ini juga kita perlu hormati prosesnya ya. Dan tinggal kita lihat bagaimana ini bergulir. Memang di dalam ITE itu bisa jumlah tersangka bisa menjadi sedikit, bisa menjadi banyak. Karena ada turut serta dari peran-peran lainnya. Contohnya siapa yang menyatakan, tapi siapa yang mengedit, siapa yang menyebarkan. Tapi masing-masing pun akan dilihat mensreanya. Jangan khawatir, ya. Hukum tidak senaif itu ya. Pasti akan dilihat ada sifat jahatnya nggak dari tiap-tiap peran. Kalau nggak ada, kalau nggak salah di tingkat penyelidikan tuh Bang Abraham Samad sudah dipanggil. Beliau nggak hadir dengan alasan nggak terima undangan atau apa. Ya ini yang kita sayangkan ya. Gunanya dalam penyelidikan itu adalah disitulah tempatnya orang mengklarifikasi. Ya. Mungkin kalau dulu beliau hadir sudah clean and clear, tapi karena mungkin beliau admis atau apa saya nggak paham, akhirnya ya naik dulu ke penyidikan gitu ya. Ya beliau sendiri sebagai mantan KPK selama ini juga sebagai penegak hukum sering melempar panggilan dalam klarifikasi dan mengharapkan setiap orang juga taat untuk hadir kan gitu. Jadi menurut saya juga ini juga momen yang kemarin sayang tidak dimanfaatkan. Penyidik akan melihat dulu ada mensre atau tidak. Kalau nggak ada, percaya deh ya, Bang Abraham Samad juga dulunya kan pengacara, jadi mengerti betul bagaimana sebuah perkara pidana dikonstruksi. Soal bahwa beliau mantan KPK, menurut saya ya semua sama di mata hukum. Pak Jokowi itu hanya melaporkan sekali, tapi dilaporkannya berkali-kali, digugat berkali-kali. Dan di setiap proses beliau datang. Dilaporkan pidana berkali-kali di Bareskrim. Oleh Resulio dilaporkan lagi di Polda JIY. Atas Kasmojo. Terus atas skripsi lagi mau dilaporkan. Penyelidikan pun di Bareskrim datang. Ya, dipanggil dimanapun digugat beliau hadir. Nggak ada masalah. Jadi karena itulah pentingnya. Kenapa pada saat di penyelidikan dipanggil itu kita penting memberikan klarifikasi. Kalau kasus ini terus di blow up, ya, dikapitalisasi oleh penyidik dan dipaksakan, maka ini adalah sebuah bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ini bukan bicara tentang saya, tapi berbicara tentang nasib kalian para media dan para YouTuber. Karena kalau ini terus dibiarkan tanpa ada perlawanan, maka saya khawatir orang-orang tidak lagi berani memberitakan hal-hal yang sifatnya mengandung pelurusan sebuah perkara. Orang tidak berani lagi memberitakan hal-hal yang seharusnya diungkap kepada publik agar itu menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Di era post-truth seperti ini justru fitnah dia harus betul-betul dijaga. Karena bahaya. Fitnah dengan pencemaran itu beda. Jadi sesuatu yang sifatnya adalah kebohongan dan dia mencoba memprovokasi masyarakat, ini perlu diluruskan. Tapi kalau hanya sekedar mengkritik, ya, bahkan men-challenge pemerintah, itu bagus. Dalam era demokrasi bagus. Tapi di era post-truth seperti ini, di era digital informasi, justru fitnah ini perlu ditegakkan. Saya sih kembali lagi melihat fitnahnya ini yang perlu diluruskan. Perlu digarisbawahi ya, ini kan karena seolah-olah bicara demokrasi, kebebasan berpendapat, perlu dibedakan antara memfitnah dengan sekedar mencemarkan nama baik. Kalau mencemarkan nama baik, saya melihat juga ini jangan sampai tipis-tipis membungkam kebebasan berekspresi. Tapi kalau fitnah beda dengan penghinaan ya. Fitnah itu menurut agama bahkan lebih kejam dari pembunuhan.